Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan fikih jenazah. Dan kita sudah sampai pada nomor 77. Sekarang kita lanjutkan bab atau nomor yang ke-78. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Liang lahat lebih utama daripada liang tengah yang disebut dengan karas. Saya nggak tahu ini karas istilah bahasa apa. Mungkin bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahdu yang lahat itu lana untuk kami yaitu umat Islam, wasyaqqu sementara liang tengah itu li ghairina untuk selain kami yaitu selain umat Islam." Diriwayatkan oleh Imam 4 yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwasanya liang untuk mayit itu harus lahat, ya, yaitu yang bagian barat kalau di Indonesia. Sehingga ketika mayit itu dimasukkan ke dalam liangnya itu, maka dia menghadap ke arah kiblat. Akan tapi kata-kata asyaqqu li ghairina ini tidak bisa kita pahami secara zahirnya. Liang tengah untuk selain umat Islam, berarti untuk orang kafir. Berarti hukumnya haram, tidak bisa kita pahami seperti ini. Kenapa? Karena para ulama memahami kata-kata asyaqqu li ghairina itu tidak seperti itu, tidak sesuai zahirnya. Dan ini memang banyak-banyak terjadi seperti ini. Jadi ada sebuah hadis atau sebuah dalil yang kalau kita pahami dengan secara zahirnya, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang salah. Kita harus memahaminya dengan pemahaman para ulama. Karena para ulama lebih paham terhadap apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau, demikian juga ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maka jangan memahami sesuai dengan pahaman kita, tapi pahamilah sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Nah, ulama-ulama semuanya sudah sepakat bahwasanya liang lahat dan juga liang tengah ini semuanya hukumnya mubah alias boleh. Hanya saja mereka mengatakan bahwasanya liang lahat itu lebih utama daripada liang tengah. Sehingga kata-kata liang tengah di ghairina untuk selain kami, selain umat Islam, ini dipahami bahwasanya itu kurang utama, begitu saja. Tidak dipahami sebagai hukum haram. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa para ulama memahami seperti itu? Padahal kalimatnya jelas bahwasanya liang tengah itu untuk selain kami, selain umat Islam. Jawabannya adalah karena para ulama ketika memahami sebuah hadis itu pasti akan dikaitkan dengan hadis yang lain. Atau memahami sebuah dalil itu dikaitkan dengan dalil yang lain. Supaya tidak terjadi tabrakan antar dalil. Ya. Kalau kita pahami bahwasanya liang tengah itu hukumnya haram berdasarkan hadis ini, maka kita akan bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kita bikinkan liang lahat. Ada yang mengatakan kita bikinkan liang tengah. Akhirnya ada yang usul, sudahlah, nanti kita tunggu saja. Orang yang datang pertama kali ke sini siapa? Kalau yang datang ke sini adalah orang yang tukang membuat liang lahat, kita bikinkan lahat. Kalau yang datang ke sini adalah tukang membuat liang tengah, kita bikinkan liang tengah. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah. Nah, ternyata yang datang adalah tukang yang suka membuat liang lahat. Nah, sehingga dibikinkan liang lahat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kondisi para sahabat membolehkan liang tengah. Ini menunjukkan bahwasanya liang tengah itu bukan sesuatu yang haram. Sehingga jangan dipahami hadis ini sesuai dengan zahirnya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang kita tidak bisa memahami sesuai dengan zahirnya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sibabul Muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Ini hadis sahih karena hadis muttafaqun alaih. Sibabul Muslim, mencela orang Muslim itu fusuqun, adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu, dan memerangi orang Muslim, kufrun, adalah kekafiran.
Berarti kalau ada muslim dengan muslim perang, berarti kafir semua. Berarti murtad semua. Itu kalau kita memahami sesuai zahirnya. Tapi ini nggak boleh dipahami seperti itu. Maka terjadi pertempuran antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah. Nggak bisa kita katakan adalah mereka sudah kafir. Itu adalah pendapat yang sesat. Demikian juga para mujahidin di Afghanistan saling perang antar mereka. Tidak bisa kita mengatakan berarti mujahidin Afghanistan kafir murtad. Nggak bisa. Para mujahidin di Suriah katanya, wallahu a'lam, perang antar mereka. Kalau memang itu benar terjadi, maka tidak boleh kita mengatakan berarti mujahidin sudah kafir murtad, nggak bisa. Karena kata-kata kita luhu kufrun ini dipahami oleh para ulama tidak berarti kafir murtad. Akan tetapi maksudnya adalah perbuatan itu seperti perbuatannya orang-orang kafir. Tapi apakah pelakunya kafir? Nah, ini belum divonis seperti itu. Kenapa para ulama tidak memvonis kafir? Padahal hadisnya jelas, memerangi orang muslim berarti kafir, berarti murtad kan kalau kafir? Nah, jawabannya adalah karena ada dalil yang lain. Sehingga harus digabungkan antara dalil dengan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in, dan jika ta'ifatani ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang beriman. Masih disebut oleh Allah sebagai orang beriman. Apa yang mereka lakukan? Iqtatalu, mereka itu perang. Jadi kalau ada dua kelompok beriman perang, kelompok orang beriman perang, maka fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Nah, ini berperang tapi masih disebut mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita gabungkan antara ayat ini dengan hadis yang kita baca tadi sehingga muncullah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama kita. Itulah apa yang ingin saya jelaskan dari kata-kata asyaqu li ghairina supaya kita tidak salah paham dan jangan memahami setiap hadis itu berdasarkan zahirnya kecuali kalau memang para ulama memahaminya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, yang paling berhak memasuki liang kubur, siapakah dia? Dari Amir dia mengatakan, Amir ini seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghassala telah memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang. Yang pertama Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Fadl bin Abbas. Ini juga sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid ini adalah cucu angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid ini adalah anak angkatnya Nabi, sementara Usamah ini adalah cucu angkatnya, karena anaknya Zaid. Wahum, dan mereka itu adkhaluhu, mereka telah memasukkan beliau qabrahu, ke dalam kuburan beliau. Falamma faragha Aliyun, maka tatkala Ali itu sudah selesai dari memasukkan kuburan tadi, qala, dia Ali mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, yali, mengurusi ar-rajula, seseorang, maksudnya mayit itu, ahluhu, keluarganya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih. Jadi yang paling berhak memasuki liang kubur, maksudnya masuk ke dalam liangnya kemudian memasukkan ke dalam liang lahatnya, itu adalah ahluhu, ya, keluarganya. Nah, kata-kata ahlun di dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 arti. Arti yang luas dan arti yang sempit. Kalau arti yang sempit, ahlun ini artinya adalah istri saja. Sementara anak itu enggak termasuk ahlun. Kemudian bapak, ibu itu semuanya tidak termasuk ahlun. Tapi yang dimaksud adalah suami atau istri. Makna yang kedua, yang luas, ahlun itu pokoknya semua kerabat kita. Ya, bisa bapak, ibu, paman, semuanya ahlun. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah ahluhu, ini adalah makna yang luas. Karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupunya Nabi. Fadl sepupunya Nabi. Usamah cucu angkatnya Nabi. Nah, berarti ahlun di sini adalah makna yang luas. Nah, pertanyaannya kapan kita meletakkan ahlun ini dengan makna yang luas, kapan kita meletakkan dengan makna yang sempit? Jawabannya adalah sesuai dengan kondisi kalimatnya. Kalau kondisi kalimatnya mengharuskan kita memahami sempit, ya sempit. Kalau luas berarti luas. Contoh yang lain di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surat Al-Baqarah tentang haji tamattu. Maka Allah mengatakan, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika, haji tamattu itu liman lam yakun, bagi orang yang tidak adalah ahluhu, keluarganya.
Nah, ahlun di sini artinya sempit, yaitu istrinya atau suaminya. Hadiril Masjidil Haram, tinggal di Masjidil Haram. Artinya kalau ada seseorang yang rumahnya itu di Mekah atau disebut sebagai Masjidil Haram, maka dia tidak boleh melakukan haji tamattu. Orang Indonesia boleh haji tamattu. Kenapa? Karena rumahnya bukan di Mekah. Tapi kalau ada orang Indonesia punya istri dua, yang satu di Indonesia, yang satu tinggal di Mekah, maka orang Indonesia ini tidak boleh haji tamattu. Kenapa? Karena ahluhu alias istrinya itu hadiril Masjidil Haram, itu tinggal di Masjidil Haram atau di Mekah. Maka ahluhu pada ayat ini artinya sempit. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga yang ahli, tapi artinya itu adalah arti yang luas, yaitu pada surat Hud ayat yang ke-46. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melihat anaknya itu ikut tenggelam di dalam air bah yang sangat banyak. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wahai Allah, itu termasuk keluarga saya, tolong selamatkan. Maka dijawab oleh Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan termasuk dari keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih, dia itu beramal yang tidak baik. Artinya apa? Dari sisi nasab, memang anakmu itu adalah keluarga kamu. Akan tapi dari sisi amal, dia bukan keluarga kamu. Maka Allah berbicara, innahu laisa min ahlik, bukan termasuk keluargamu, ini dari sisi amalnya. Tapi kalau dari sisi nasabnya, memang benar bahwasanya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, itu memang betul-betul merupakan keluarganya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena itu Nabi Nuh mengatakan, Rabbi wahai Rabbu, inna bni, sesungguhnya anak saya min ahli, termasuk dari keluarga saya. Ini perkataan Nabi Nuh nggak salah dari sisi nasab tadi ya, tapi dari sisi amal dia tidak benar karena yang satunya musyrik, yang satunya kafir, sehingga bukan merupakan satu keluarga, yaitu keluarga dalam agama Islam. Dan maka ahli dalam ayat ini pada surat Hud ayat 45 ini termasuk ahlun yang artinya luas, maka termasuk anak juga. Tayyib, hadis ini tidak merupakan kewajiban ya. Artinya ketika ditulis judul yang paling berhak memasuki liang kubur adalah siapa, yaitu adalah keluarganya, ini bukan merupakan kewajiban. Karena ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh para sahabat, yaitu Ali, Fadl dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau dimasukkan oleh orang lain tidak ada masalah. Akan tapi kalau rebutan, maka yang paling berhak ini adalah keluarganya, yaitu Ali, Fadl dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tayyib, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis ini berkaitan tentang Usamah bin Zaid. Kenapa Usamah bin Zaid ikut memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam liang kuburnya? Apakah hanya karena dia itu merupakan anak angkatnya Nabi atau cucu angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid itu adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah bin Zaid memasukkan Nabi di dalam kuburnya karena beliau itu memang mempunyai derajat yaitu hibbu, yaitu kecintaan atau kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bapaknya ini juga hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Usamah bin Zaid ini kadang-kadang disebut Al-Hib Ibnul Hib. Seorang yang dicintai Nabi, putranya seseorang yang dicintai Nabi juga. Jadi bapak dan anak semuanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dia merupakan anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau dia memasukkan Nabi ke dalam liang kuburnya. Sementara Abu Bakar yang sangat dicintai Nabi, yang tidak ada orang yang lebih dicintai Nabi melebihi Abu Bakar, tidak ikut memasukkan kubur. Kenapa? Karena dia hanya merupakan kecintaan Nabi saja, sementara tidak ada hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
hanya sekedar mertua saja. Kemudian Umar bin Khattab juga nggak ada hubungan kerabat dengan Nabi. Utsman bin Affan ini merupakan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menantu ini bukan termasuk hubungan nasab, tapi hubungan musyaharah. Akan tapi kalau Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, demikian juga Usamah bin Zaid, ini ada hubungan kerabat yang lebih dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar kalau tiga orang inilah yang dipilih untuk memasukkan jenazahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian bab berikutnya yang tidak boleh memasuki liang kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan, syahidna, kami menyaksikan binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menyaksikan jenazahnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau itu jalis, sedang duduk alal qabri, di atas kuburan. Fara'aitu, maka aku melihat ainaihi, kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadma'ani, keduanya itu mencucurkan air mata. Faqala, maka Nabi bertanya, hal fikum, apakah di antara kalian min ahadin, ada seseorang yang lam yuqarifil laila, yang tidak mengumpuli istrinya tadi malam. Yuqarif ini saya beri tanda merah karena di sini mempunyai dua arti. Salah satu artinya adalah mengumpuli istri. Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah menjawab, ana, saya. Qala, Nabi mengatakan, fangzil, maka turunlah Anda fi qabriha, pada kuburannya jenazah ini. Fanazala fi qabriha, maka dia pun turun pada kuburannya, faqabaraha, lalu dia pun menguburkannya. Qala Ibnu Mubarak namanya Abdullah mengatakan, qala Fulaihun, berkata si Fulaih, urahu, aku berpendapat, yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah adzanba, dosa. Jadi Fulaih mengatakan bahwasanya kata-kata yuqarif ini maksudnya adalah tidak melakukan dosa. Jadi ada dua tafsiran ya. Tafsir yang pertama, hal fikum min ahadin lam yuqarifil laila, apakah ada orang yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya? Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, apakah ada orang yang tadi malam tidak berbuat dosa? Itu tafsir yang kedua, dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Fulaih dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak darinya. Dan tampaknya tafsirnya ini adalah dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Akan tapi di sini dituliskan wa fi tafsiri Fulaihin nadhar. Tafsiran si Fulaih tadi, Pak Fulaih tadi itu ada nadhar, yaitu perlu ditinjau ulang. Faqad rawa Ahmad an Anas, karena Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Ruqayyah lamma matat, tatkala Ruqayyah ketika wafat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la yadkhulul qabra, janganlah masuk ke dalam kuburannya Ruqayyah ini, rajulun, seorang laki-laki, qarafal lailata, yang pada malam tadi sudah melakukan muqarafah ahlahu, kepada istrinya. Nah, ketika kata-kata ahlahu disebutkan pada kalimat ini, berarti qarafah ini artinya adalah mengumpuli, bukan berbuat dosa. Karena kalau diartikan berbuat dosa enggak cocok ya. Berbuat dosa pada malam ini kepada istrinya, enggak cocok di sini. Falam yadkhul, maka tidaklah masuk Utsman bin Affan al-qabra, ke dalam kuburannya, ke dalam kuburan Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang wafatnya putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah istri pertamanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian istri keduanya adalah Ummu Kulthum. Seingat saya, wallahu a'lam bishawab, mungkin terbalik. Tapi seingat saya seperti itu. Nah, ketika Ruqayyah ini wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya yang masuk ke dalam liang kuburnya untuk menguburkan, masukkan dalam liang lahatnya, itu adalah orang yang tidak mengumpul istrinya. Nah, Utsman bin Affan mundur, alias tidak mau masuk ke dalam liang kuburnya. Berarti menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan tadi malam mengumpuli istrinya. Nah, sehingga hadis ini merupakan sesuatu yang muskil menurut para ulama. Bagaimana mungkin Utsman bin Affan malam tadi mengumpuli istrinya, kemudian pagi harinya istrinya wafat? Apakah Utsman ini tidak tahu bahwasanya istrinya ini sudah sakit keras sehingga malam-malam masih dikumpuli, padahal pagi harinya mati? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya Utsman bin Affan memang tahu istrinya sakit, tapi tidak tahu kalau sampai sakitnya itu menyebabkan kematian pagi harinya, sehingga dikumpuli pada malam itu. Tapi jawaban ini saya nggak suka ya.
Jawaban yang kedua lebih saya suka, yaitu jawabannya bahwasanya Utsman bin Affan tadi malam itu tidak mengumpuli istrinya, tapi mengumpuli budak perempuannya. Karena memang Utsman bin Affan mempunyai budak perempuan. Nah, yang inti dari hadis ini, Nabi mengatakan la yadkhulul qabra rajulun qarafal lailata ahla. Yang paling inti adalah yang masuk ke dalam kuburan itu jangan orang yang tadi malam melakukan jima. Jima dengan siapa saja, mau dengan istrinya, mau dengan budaknya, mau dengan yang lainnya, pokoknya jima yang halal ya. Maka itu tidak diperbolehkan untuk memasukkan jenazah ke dalam kuburnya orang itu. Nah, karena itu kesimpulannya, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang tidak boleh memasuki liang kubur itu adalah orang yang tadi malam mengumpuli istrinya. Supaya tidak terkumpulkan antara dua perkara yang bertolak belakang. Yang satu adalah kematian, ini adalah kesedihan. Kemudian yang kedua adalah mengumpuli istri, ini adalah kesenangan. Jangan dikumpulkan antara kesenangan dengan kesedihan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada juga yang berpendapat di kalangan para ulama tidak diperbolehkannya Utsman ini untuk memasuki ke dalam kuburan itu karena supaya tidak teringat apa yang terjadi tadi malam. Artinya orang yang sudah mengumpuli istrinya itu jangan kemudian memasukkan jenazah wanita. Karena kalau dia memasukkan jenazah wanita kemudian teringat apa yang dia lakukan tadi malam, maka dia bisa berpikiran kotor. Sehingga kalau kita memahami dengan pemahaman kedua ini, berarti hukum ini hanya khusus untuk memasukkan jenazahnya wanita. Tapi kalau jenazah pria yang dia masukkan, berarti nggak terkena hadis ini. Kenapa? Ya karena seseorang laki-laki itu kan mengumpuli wanita. Sehingga ketika dia itu tidak boleh memasuki jenazah, kuburan jenazah, itu berarti hukumnya adalah khusus untuk jenazah wanita saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya pribadi lebih suka mengikuti pendapat yang pertama, bahwasanya sebabnya itu bukan karena supaya tidak teringat terhadap kejadian tadi malam, ya. Tapi supaya tidak terkumpulkan antara dua yang bertolak belakang tadi, antara kesenangan dengan kesedihan. Wallahu a'lam. Monggo. Iya. Oh ya, ini yang putri Nabi itu yang wafat, Pak. Yang wafat putri Nabi. Ya. Makanya saya tadi jelaskan, ini adalah cerita tentang kewafatan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Utsman bin Affan. Tapi di situ nggak ada perempuannya. Dan salah satu dalil bahwasanya pada waktu itu nggak ada perempuannya, buktinya yang memasukkan ke dalam kuburan itu siapa? Laki-laki. Ya. Kalau memang itu harus perempuan yang memasukkan, kalau memang ada perempuan pada saat itu, maka mestinya pada waktu itu harus perempuan yang memasukkannya. Karena jenazah perempuan yang memandikan kan perempuan. Nah, mestinya yang memasukkan ke dalam kuburannya juga kaum perempuan. Tapi karena nggak ada kaum perempuan dan itu memang dilarang, maka yang memasukkan jenazah perempuan itu adalah kaum laki-laki. Meskipun dia bukan termasuk kerabatnya, tidak ada masalah. Karena antara Abu Talhah ini adalah bapaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Talhah dengan Ruqayyah, putrinya Nabi, ini nggak ada hubungan kerabat, tidak mahram, tapi nggak ada masalah. Jadi memasukkan jenazahnya orang yang tidak mahram tidak ada masalah. Akan tapi memang lebih baik kalau itu mahramnya sendiri supaya tidak ada fitnah, supaya tidak terjadi fitnah di dalam hatinya orang yang memasukkan jenazah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dari hadis yang cukup panjang ini, pendapat ulama yang berbeda-beda ini, kesimpulannya adalah yang ringkas saja, bahwasanya yang memasukkan ke dalam liang kubur itu jangan orang yang sudah mengumpuli istrinya tadi malam, dan ini berlaku untuk jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan sama saja. Tidak hanya untuk jenazah perempuan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada beberapa pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama, di sini dikatakan jalis alal qabr. Nabi itu duduk di atas kuburan. Ini jangan dipahami bahwasanya Nabi duduk di atas kuburan yang sudah ada gitu ya. Tapi yang dimaksud itu duduk di samping al-qabri, kuburan itu. Nah, kuburan itu maksudnya adalah kuburannya Ruqayyah. Jadi Ruqayyah belum dimasukkan ke dalam liang kuburnya, Nabi duduk pada saat itu. Maka kata-kata ala tidak bisa dipahami di atas, tapi di sampingnya. Karena duduk di atas kuburan itu memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya tampaknya dulu sudah kita sampaikan ya. Tapi mungkin kita ulangi, nggak ada masalah.
Kalau nggak salah itu kata kuncinya hatta yakhlusa. Tapi kalau memang tidak ada di sini, insya Allah nanti kita baca pada hadis yang lain. Nah, nggak ada di dalam Jami' Shaghir. Insya Allah nanti kita baca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Karena insya Allah ada dalam buku ini. Kemudian yang kedua, tadma'ani. Kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Berarti menunjukkan bolehnya nangis, meskipun pada saat proses penguburan. Dan ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat proses penguburan, juga pada saat menjelang kematian, yaitu pada saat sakaratul maut. Itu pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meneteskan air matanya. Kemudian yang ketiga, kata-kata yuqarif ini mempunyai dua makna, dan seperti ini dalam bahasa Arab adalah biasa. Satu kata mempunyai lebih dari satu makna. Bisa dua makna, bisa tiga makna, bisa empat makna, bisa lima makna, bisa banyak makna. Nah, kalimat seperti ini dalam bahasa Arab disebut sebagai lafdun, sebuah lafal mushtarak. Mushtarak itu maksudnya adalah berserikat, yaitu ada beberapa makna padanya. Nah, untuk menentukan makna yang lebih tepat, itu kita harus mengkaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Sebagaimana dalam hadis ini dikaitkan dengan riwayatnya Imam Ahmad. Di sini ada kata-kata qarafal lailata ahlahu. Berarti yuqarif di sini maksudnya adalah mengumpuli istri. Maka kita menafsirkan satu kata dengan hadis yang lain atau dengan dalil yang lain. Adapun Imam Bukhari tampaknya memilih yuqarif ini diartikan melakukan dosa. Karena ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Mari kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Beliau ternyata mengkaitkannya dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang juga menggunakan kata-kata semacam yuqarif yang artinya itu adalah melakukan dosa. Nah ini, qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah kalau disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu maksudnya adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari kalau mengatakan saya berkata, itu beliau mengatakan qala Abu Abdillah. Ini kebiasaan beberapa ulama. Seperti Imam Turmudi kalau mengatakan saya berkata, maka beliau mengatakan qala Abu Isa. Karena Abu Isa ini adalah namanya Imam Turmudi. Kalau Abu Abdillah ini adalah namanya Imam Bukhari. Qala Abu Abdillah liyaqtarifu. Kata-kata liyaqtarifu di dalam surat Al-An'am ayat 113 itu adalah liyaqtasibu, untuk melakukan. Jadi kata-kata iqtarofa atau qorofa itu artinya adalah melakukan. Melakukan apa? Berarti melakukan dosa. Jadi setelah Imam Fulayh mengatakan urahu adzanba, saya berpendapat maksudnya yuqarif itu melakukan dosa, maka dikuatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-An'am 113, yaitu yang tarifu, ini artinya adalah melakukan, yaitu apa? Melakukan dosa. Mari kita lihat di dalam surat Al-An'am apa kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am, yaqtarifu. Nah ini. Surat Al-An'am ayat 113. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا. Dan supaya mereka itu melakukan dosa. مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Apa yang mereka itu akan melakukan dosa. Maka dari kata-kata yaqtarif ini diambil pengertian oleh Imam Bukhari untuk menguatkan kata-kata yuqarif pada hadis ini, yaitu bermakna melakukan dosa. Jadi masing-masing ada dalilnya. Yang mengartikan ini melakukan dosa, dalilnya Al-Quran. Surat Al-An'am. Yang mengartikan ini adalah mengumpuli istrinya, dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad, qarafa al-lailata ahlahu. Nah, manakah dari dua dalil ini yang lebih kuat? Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat bahwasannya qarafa ini mengumpuli istrinya, karena ini dikuatkan oleh riwayat yang sama. Jadi riwayatnya Anas bin Malik yang kita baca ini bicara tentang kematian Ruqayyah. Riwayatnya Imam Ahmad yang juga dari Anas ini juga bicara tentang kematian Ruqayyah. Ya, berarti lebih menguatkan arti yuqarif itu adalah mengumpuli istrinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan itulah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau menyalahkan betul-betul kalau kalimat itu diartikan melakukan dosa.
Kata Ibnu Hazm, nggak mungkin Abu Talhah kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah. Jadi Nabi bertanya, siapa yang tadi malam nggak melakukan dosa? Tidak mungkin Abu Talhah mengatakan, saya tidak melakukan dosa. Nggak mungkin. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat tawadhu, sehingga mereka tidak akan melakukan tazkiyatun nufus, alias mensucikan diri sendiri, atau menganggap dirinya sendiri lebih suci daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya, memasukkan jenazah dari bagian kaki liang kubur. Dari Abu Ishaq dia mengatakan, Ausa telah berwasiat Al-Harith ayusalliya alaihi, supaya disolatkan dia itu oleh Abdullah bin Yazid. Fasalla alaihi, maka disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Tsumma kemudian adkhalahul qabra, yaitu memasukkan beliau ke dalam kuburnya min qibali, dari arah rijlayil qabri, dua kakinya kuburan. Wa qala, dan dia mengatakan hadza minas sunnah, ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi mengatakan ini adalah sanad yang sahih. Jadi kalau di Indonesia memasukkan jenazah itu jangan dari bagian timur atau dari bagian barat atau bagian utara ya, tapi bagian selatan. Karena liangnya itu kan menghadap gini ya, panjangnya itu adalah dari utara ke selatan. Maka dimasukkan itu dari arah selatannya. Saya lihat beberapa penguburan jenazah itu kadang-kadang tidak melakukan sunnah ini. Tapi penguburan itu tetap sah ya, sehingga tidak usah diulangi lagi. Kalau sudah dimasukkan, nggak usah dikeluarkan lagi. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah kita mempelajari hadis ini jangan sampai terjadi kesalahan di dalam memasukkan jenazah. Kesalahan itu tidak menyebabkan tidak sah, akan tapi pahalanya jadi berkurang. Karena kalau kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada pahalanya. Dan kemudian di sini ada kata-kata ausa, telah berwasiat. Dan wasiat seorang jenazah ini harus dilakukan. Karena wasiatnya mayit ini hukumnya adalah wajib untuk dilakukan apabila wasiat itu bukan merupakan sebuah maksiat. Tapi kalau wasiat itu adalah maksiat, maka dilarang kita untuk melaksanakan wasiat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat mayit? Di dalam surat An-Nisa ya. Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin, setelah dilaksanakan wasiatnya mayit, yusi biha, yang diwasiatkan oleh si mayit, aw dainin, atau setelah melunasi hutangnya mayit. Jadi warisan itu dilakukan setelah dua kewajiban ini diselesaikan. Wasiatnya si mayit, kemudian hutangnya si mayit. Ini menunjukkan bahwasanya wasiatnya mayit ini hukumnya adalah wajib untuk dilakukan. Misalnya dia berwasiat, kalau saya mati, nanti motor saya ini diwakafkan untuk pesantren. Nanti mobil saya yang ini diwakafkan untuk pesantren. Nah, ini harus dilaksanakan dulu. Baru setelah dilaksanakan, maka kemudian dibagilah warisan itu. Tapi wasiat ada syarat-syaratnya. Ya. Salah satunya adalah tidak boleh maksiat dan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Tapi kalau wasiat ini adalah merupakan sebuah kemaksiatan, maka dilarang untuk dilakukan. Misalnya, wasiat kalau nanti si mayit ini mati, maka dikuburkan setelah 2 hari. Maka diadakan acara gede-gedean dulu selama 2 hari. Nah, ini adalah maksiat, tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia dikuburkan di tempat yang sangat jauh, maka ini juga merupakan maksiat. Karena penguburan di tempat yang sangat jauh, ini menyebabkan lambatnya penguburan itu, dan itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la ta'ata, tidak boleh melakukan ketaatan. Liman asallah, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Dalam hadis muttafaq alaih, la ta'ata li ahadin, tidak boleh taat kepada seorang pun fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'at, sesungguhnya tiada lain ketaatan itu fil ma'ruf, dalam perbuatan yang baik. Maka wasiatnya mayit ini kita lihat, apakah itu ma'ruf, perbuatan yang baik, ataukah dia itu maksiat. Kalau maksiat jangan dilakukan, kalau ma'ruf maka wajib untuk dilakukannya, karena ta'at itu adalah sesuatu yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya 82. Ucapan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat.
Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, "Idza apabila wada'tum kalian meletakkan mautakum orang-orang mati di antara kalian." Ini mencakup anak perempuan, anak laki-laki, orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Fil qabri di dalam kuburan, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian, Bismillah wa ala millati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ini tampaknya tambahan dari rawinya. Akan tapi yang terkenal adalah cukup sampai di sini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata-kata millah ini boleh diganti menjadi sunnah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Wa qala Daruqutni, Imam Daruqutni mengatakan fil mauquf bahwasanya dalam hadis yang mauquf huwal mahfuz. Hadis inilah yang lebih terjaga. Artinya Imam Daruqutni berpendapat bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar secara mauquf, bukan marfu. Artinya ini merupakan perintah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berpesan, kalau kalian itu meletakkan jenazah-jenazah kalian dalam kuburan, maka ucapkanlah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bukan perintah Nabi, tapi perintahnya siapa? Ibnu Umar. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Akan tapi pada hadis setelahnya nanti kita akan dapatkan bahwasanya ini juga merupakan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya perkataan Ibnu Umar, akan tapi perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akan tapi sudah cukup penjelasan saya bahwasanya doa ini merupakan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan yang membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah ini tidak semua orang, tapi orang yang memasukkan saja. Kalau yang memasukkan itu adalah 5 orang, maka 5 orang ini mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang cuma melihat maka tidak mengucapkan. Dari mana diketahuinya? Dari kata-kata ini. Idza wada'tum, jika kalian itu meletakkan. Yang meletakkan itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tidak meletakkan tidak usah ikut membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini saya sampaikan karena beberapa kali saya mendapatkan orang-orang itu mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah ini rame-rame. Jadi ketika mereka melihat jenazahnya dimasukkan, rame-rame semuanya mengucapkan itu. Ini saya tidak mengetahuinya dari hadis-hadis yang ada, tapi yang kita lihat dari zahir hadisnya menunjukkan bahwa yang diperintahkan hanyalah orang-orang yang memasukkannya saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan. Iya. Iya. Baik. Wallahu bishawab, yang untuk pendapat saya adalah bahwasanya yang memasukkan dan yang meletakkan itu sama-sama termasuk